Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu lagi di cerita-cerita. Kali ini yang mau datang cerita, yang mau curhat, luar biasa sekali saya punya bintang tamu. Saya tidak bisa jelaskan. Seleb TikTok 5 juta, YouTuber 2 juta, apalagi Instagram centang biru mau 500 ribu nih. Wah, luar biasa. Dan dia juga terkenal sebagai social media darling. Siapa dia? Langsung kita perkenalkan, Stephen Stanley. Mana ya orangnya? Wah, luar biasa. Ini kita ngobrolnya santai saja, bosku, toh? Santai saja. Logat kendari saja. Logat kendari saja. Oke. Yang belum kita tahu ini, sebenarnya Stephen Stanley itu betulkah orang Kendari atau dia dari Cina datang ke Kendari cari duit cari atau duit. apa? Maksudnya kan ini pertanyaan ini, betulkah Stephen Stanley orang Kendari betul begitu? KTP, mana KTP? Oh Yuri, enggak, kalau orang lihat saya dari logatnya toh. Iya, iya. Kalau kita orang Kendari pasti sudah tahu sekali nih logat-logat Kendari bagaimana itu Pak. Nah itu buktinya Pak. Memang asli Kendari ini. Asli Kendari. Tinggal di Daerah Powatu sana. Puatu sekarang. Daerah Powatu. Daerah pemilihan Puatu. Kenapa langsung pada poin ini? Oke, mungkin saya tidak mau ambil yang familiar di kalangan netizennya Stephen Stanley. Saya mau ambil yang unik-unik, yang pro, yang kontra-kontra dari Stephen Stanley. Kalau pro kan sudah biasa kan? Kalau pro sudah biasa. Ini sekarang yang saya mau cari yang kontranya. Ini sekaligus klarifikasi lah mungkin. Nah mungkin ini yang saya jelaskan nanti. Ini belum pernah ya di podcast atau di kegiatan di mana Belum. Nah berarti hanya di cerita-cerita yang kita jelaskan. Tepuk tangan dulu tuh. Ini kita mau ulik. Sering berbagi di sosial media. Dalam artian bagi-bagi lah apa segala macam. Katanya bilang, ini saya mau suara minor. Pencitraan sekali Stephen Stanley. Pencitraan sekali. Iya. Terus sebegitunya kah bikin konten? Waduh. Tidak adakah konten yang lain lagi yang lebih positif selain pamer-pamer kekayaan, bagi-bagi uang? Orang yang bilang seperti itu sebenarnya mereka baru melihat saya sih sebenarnya. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa melihat saya, mereka selalu support. Karena di keseharian sebenarnya memang seperti itu. Iya, seharian. Biar pisang satu ikat, selama itu bisa dibagi ke orang. Selama itu bisa dibagi. Tapi pertanyaannya, kenapa biar pisang satu ikat harus pakai kamera gitu? Tidak, begini kan, karena kita bantu orang kan, misalnya nih, kita bantu penjual buah-buahan. Nah, penjual buah-buahannya itu kita bagikan ke orang-orang lain, karena pribadi kalau saya bawa pulang semuanya itu terlalu banyak. Iya kan? Kalau saya bawa pulang sendiri terlalu banyak, dan alangkah lebih baiknya rezeki Bapak itu yang dia dapatkan ya kita bagi ke orang-orang yang lewat. Ini yang tidak ditolak sama netizen ini. Gara-gara di video kan si penjualnya itu, akhirnya orang ketika pergi beli buah langsung pergi deh di tempatnya. Waktu Stephen Stanley itu hari itu yang mereka tidak sangka tahu, juga. Tidak sangka ternyata juga. Ada efeknya buat si penjualnya itu secara tidak langsung. Betul. Apalagi kayak kemarin kayak suka beli ini siomay yang pinggir jalan. Pinggir jalan. Ternyata ada efeknya buat dia. Laku terus katanya. Habis terus. Sepasa, Stephen Stanley. Gara-gara Stephen Stanley saya punya dagangan laku. Mungkin kemarin masih bawa-bawa motor Supra. Mungkin ke depan NMAX. Udah maju sekali. Banyak yang bilang, oh ini penjual somai brand ambassador ya Stephen kan. Kenapa dipromosikan gitu? Kemudian maksudnya ini yang kita tidak tahu sebenarnya Stephen Stanley sebelum jadi seorang content creator itu awalnya apa, kuliahnya apa, pendidikannya apa? Karena di beberapa tahun kemarin waktu pandemi orang lagi pusing karena ekonomi anjlok semuanya. Stephen Stanley ini berhasil ekspor hasil pertanian puluhan ton ke luar negeri. Ada background bisnis kah atau kuliah di bisnis kah atau apa begitu? Jadi sebenarnya semua itu berawal dari impian. Jadi awalnya kan dulu waktu kecil itu pengen kuliah di China kan. Nah, tapi pada saat umur 23 atau 24 tahun itu baru kesampaian. Itu pun memang benar-benar harus survive untuk bisa ke China gitu. Karena dulu kan keadaan ekonomi ya enggak seperti sekarang lah. Akhirnya begitu tiba ke China, memang benar-benar hidup mandiri di sana sampai-sampai saya kerja jadi penjual boba kayak di toko-toko begitu. Saya kerjakan semua. Iya. Cari duit di sana. Maksudnya kita kuliah. Untuk biaya kuliah. Ya, untuk biaya kuliah. Tidak ada kiriman dari rumah kampung. Kalau waktu itu jujur ya, kadang dikirim, kadang enggak gitu. Jadi ya saya pun sebagai mahasiswa di sana harus survive. Enggak, ini kok ke Cina ini kok niat sendiri memang atau? Memang benar-benar niat. Sabar dulu. Dari kau tinggalkan Kendari kemana dulu? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Berapa lama di Surabaya? 3-4 tahun. Setelah itu baru ke Cina. Baru ke China. Kalau kepikiran balik Kendari itu karena apa? Pandemi? Pandemi, yes. Karena pandemi. Tapi berhasil tuh.
pertama kali bikin konten kayak di mobil-mobil itu, settingan ini manusia Iya, ini. iya, Siapa nih orang ini YouTuber kenar ini main setting-setting kayak Angga Chandra ini di mobil. Iya, iya. Oh, ternyata sekarang sudah se-powerful seperti ini. Sampai akhirnya beliau terjun ke politik. Nah, ngomong-ngomong soal ini, intinya nih. Rawan ini. Intinya nih. Rawan nih. Oh, ternyata Stephen Stanley Ya, selama ini berbagi itu kepentingan politik kah? kepentingan politik. Oke. Klarifikasi cepat. Jadi yang selama ini kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial kan kurang lebih ada sekitar 2-3 tahun terakhir ini kan. Saya pun juga sebenarnya tidak terpikir untuk masuk di dunia politik kayak gitu. Tapi semakin kesini, semakin saya lihat bahwa kalau kita mau bantu orang lebih banyak itu, kalau kita menggunakan dana pribadi itu tidak akan cukup dan tidak akan pernah cukup. Kalau pribadi sendiri. Kalau dana pribadi, dan itu yang saya rasakan. Saya pengen bantu banyak orang nih. Tapi jujur dana pribadi saya ini tidak bakalan cukup untuk bantu orang lebih banyak. Oh, jadi berpolitik untuk supaya lebih besar lagi effort yang Nah, jadi kalau kita masuk di politik itu kan di sana kalau kita menjadi sesuatu banyak anggaran-anggaran yang kita gunakan untuk bisa bantu orang. Nah, saya rasa ini adalah jalan, ini adalah kendaraan saya supaya nantinya saya bisa bantu orang lebih banyak lagi. lebih bermanfaat lagi. Lebih bermanfaat ceritanya. lagi. Nah, orang-orang awam ini yang tidak paham dengan yang kayak gini-ginian. Karena Kayak saya gitu. saya sedang perhatikan, oke lah, saya ikut pelantikan Stephen Stanley kemarin, tapi Iya, yang saya paling bold and underline komen-komennya orang semua. Iya. Paling masuk di politik, nah lama lagi nih, rusak Lama nih lagi. Stephen Stanley. Iya, Maksudnya iya. kalau ada yang sentimen negatif seperti itu apa kau tanggapi? Pertama ya, saya tanggapi udah biasa ya dengan omongan-omongan netizen seperti itu. Saya sudah terbiasa. Kebal Midi. Sudah kebal dari kita memulai YouTube loh. Kita mulai YouTube itu dari 2000 berapa ya? 17 kalau nggak salah. 17. 2017 sampai sekarang ya pasti ada pro dan kontra. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada pro dan kontra. Yang kita lakukan adalah kita tunjukin aja. Sama tuh, waktu awal-awal mulai sebuah konten berbagi itu 2-3 bulan di awal itu hujatan semua. Jalan semua. Karena Nah. kayak pamer kekayaan sekali. Iya, kita Sekaya bantu apa orang kan nih segala Stephen Stanley? macam. Ada tambahnya dibuatin Stephen Stanley kayak begitulah istilahnya. Sama. Tapi kalau saya pribadi, ya saya nggak mau membalas mereka dengan cibiran, tapi saya bakalan pukul mereka dengan prestasi. Wah. Itu intinya. Sabar dulu. Butuh berapa lama seorang Stephen Stanley akhirnya berpikir, oke deh, saya ambil ini pinangan partai politik. Oke, jadi kurang lebih 6 bulanan 6 bulan berpikir. untuk masuk di dunia politik gitu. 6 bulan saya berpikir masuk nggak ya, dampaknya ke depan seperti apa. Semua dipikirkan dengan baik-baik, dan saya pun juga sebenarnya nggak ada rencana mau masuk partai gitu. Karena saya pikir ya saya punya bisnis sendiri, saya punya pekerjaan sendiri, kontenku jalan, media sosialku semua jalan. Saya ada 4 bisnis yang saya jalankan sampai hari ini, semua berjalan dengan baik. Dan ngapain coba masuk di politik? Ya kan? Tapi bukan itu. Ternyata setelah ada target lain. iya, ternyata setelah kita masuk di level berikutnya, di tahap berikutnya, ternyata kita butuh sesuatu yang lebih besar, effort yang besar untuk kita bisa menjangkau orang-orang banyak. Dari semua partai. Oke. Kenapa Perindo? Nah, Padahal Omu burung juga, tapi lebih ganas burungnya. tapi lebih ganas sebelumnya. Lebih sangar gitu Lebih loh. sadar. Oke, kenapa masuk di Perindo? Pertama, saya lihat ini Perindo ini memang benar-benar memberikan kesempatan buat anak-anak muda untuk berkarya, untuk berprestasi, kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, visi misi Perindo sama saya itu kurang lebih sama. Dia pengen bantu orang lebih banyak lagi. Lebih match ya. Nah, dan saya pikir yang selama ini yang saya lakukan 2-3 tahun terakhir ini dengan apa yang visi misi Perindo lakukan itu benar-benar persis. Tinggal gimana nantinya kita kolaborasi nih antara partai dengan saya. Kayak gitu. Kebiasaannya Stephen Stanley yang jauh sebelum berpartai sama yang biasa partai Perindo lakukan itu akan dikombin dibawa di Sulawesi Tenggara, khususnya Yes, Kota Kendari. betul. Dan saya rasa itu bukan menjadi beban buat saya karena setiap hari kita melakukan. Bisa karena terbiasa. Jadi saya melakukan hal-hal seperti ini sudah terbiasa gitu. Jadi saya rasa enggak ada tuh yang di dalam pikiran saya, oh ini karena partai, oh ini karena partai. Tidak. Yang saya lakukan itu ya atas dasar kemauan pribadi saya. Dengan kegiatan yang sehari-hari saya lakukan. Kalau bicara target kan tidak mungkin orang berpartai politik itu hanya mau jadi Ya, betul. di atas kertas saja jabatan. Oke. Stephen Stanley, Ketua Oke. Pemuda Perindo Sulawesi Tenggara, pasang foto baliho. Pasti ada target toh. Ada target. Wali kota, gubernur atau caleg. Ini nih. Nah, kalau saya sekarang pribadi ya,
kita mengikuti kemana nih arah partai. Arah partai Kayak gitu. diarahkan kemana? Karena tidak bisa juga membangkang toh. Yes, betul. Kita harus ikuti arahan dari ketua dong. Oke. Kayak gitu. Apalagi saya kan baru nih. Kita baru masuk di dunia politik, banyak Masih hal, meraba-raba apa ya, nih seperti banyak apa? hal yang perlu kita pelajari. Hmm. Nah, makanya arahan ketua lah yang bisa menentukan itu. Kira-kira kan kalau di partai itu rata-rata orang berbicara program. Oke. Stephen Stanley masuk di Pemuda Perindo, apa program yang mau kasih kita? Oh, Memangnya dia pegang apa? Kebijakan untuk menentukan program A, B, C, D. Apa program yang bisa dia kasih seorang Stephen Stanley? jadi sebenarnya program pusat itu sudah ada kan. Tinggal bagaimana caranya program itu diturunkan ke daerah-daerah. Nah, jadi ada beberapa program pusat nanti yang dia limpahkan ke kita, ke orang daerah. Dan itu bisa Stephen kelola. Dan itu yang kita kelola. Oke. Nah, contoh nih, sekarang kan Perindo tuh lagi senang-senangnya, lagi benar-benar pengen bantu ya orang-orang UMKM ya. Misi UMKM-nya ya jelas. Yes. Terakhir saya lihat Perindo bagi-bagi gerobak. Apakah Stephen Stanley akan melakukan hal yang Ya, sama? oh iya dong. Ini kita udah persiapkan nih. Kasih temanku satu paling. Oke. Jadi memang kita udah siapkan nih. Sudah disiapkan? Udah disiapkan. Oke. Tinggal kita mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Karena kan biasanya jujur aja nih, kan biasa di partai itu mereka ke lokasi data dulu. Satu-satu. Siapa satu-satu yang Komo ini, dikasih. Komo ini, ke berapa Yang kakak di gini. sini? Itu sudah menjanjikan orang gitu loh. Harapan. Seumpama kalau ternyata dia nggak jadi dapat gimana? Oh, sakit hati. Sakit hati dong. Sudah di PHP dong. Oh, tidak mau melakukan hal yang sama? Nah, saya nggak mau melakukan itu. Mau lakukan apa? Kasih tau ke Nah, teman jadi pendengar mending kalau dari Partai Perindo pun mereka sediakan gerobak. Udah sediakan aja dulu di Kendari. Contoh misalnya 5 gerobak, standby aja dulu. saya. Standby. Gerobaknya standby aja dulu. Begitu saya turun di lapangan yang seperti yang saya lakukan setiap harinya, jika saya menemukan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, memang benar-benar sangat-sangat membutuhkan, ya udah itu yang kita kasih secara on the spot. Langsung gitu. Itu saya pikir itu lebih dapat. Tapi ada riset kecil-kecil, nggak langsung ketemu langsung dikasih toh. Udah, pasti kita ada lihat storytelling dulu. di balik itu. Ada storytelling di balik itu. Daripada kita data PHP orang akhirnya udah jadi. Itu nanti itu menjadi cerita. Oke, Itu ini menjadi pertanyaan cerita. yang unik juga ini. Sekaligus edukasi politik lah buat teman-teman yang nonton ataupun dengar ini kita punya cerita-cerita. Iya. Kalau kita berpolitik, kita punya langkah terbatasi. Langkah terbatasi. Dalam artian tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ketika kalau misalnya kan, kalau kayak saya tuh, Ya. ketika saya putuskan untuk masuk di Perindo, Ya. ketika saya dipanggil sama partai lain, pasti saya nggak boleh saya karena saya Perindo. Mungkin itu definisi di langkah terbatas. Kalau Stephen Stanley sekarang bagaimana? Sebenarnya enggak ya. Ya enggak seperti itu juga. Iya. Kita kan harus saling merangkul. Kita harus bisa saling kolaborasi ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada partai-partai lain pun yang mengajak, ini ya it's okay, enggak masalah gitu. Selama tidak bertentangan dengan Yes. Prinsip-prinsip partai. Betul-betul. Nggak ada masalah. Sekarang sudah waktunya kolaborasi. Nggak ada lagi yang main-main sendiri. Iya kan? Oke, kalau Stephen Stanley dulu tidak berpolitik, sekarang berpolitik. Ada yang bedakah ke depannya ini atau sama saja sama aja Stephen yang dulu sama Stephen yang sekarang setelah berpolitik? Kira-kira Dari dulu sampai sekarang sama sih. sama. Tetap masih makan berbagi, Oh, pasti entah dong. di punggungmu ada jabatan atau bagaimana? Pasti dong, karena yang saya lakukan ini sudah menjadi kebiasaan ya. Sudah menjadi kebiasaan. Karena contoh, sehari saja saya tidak melakukan berbagi, video-video berbagi. Saya bingung satu hari ini. Lain nanti tidur. Gelisah. Ada yang lain gitu. Harus berbagi. Ada yang Pokoknya aneh gitu. harta itu satu hari harus keluar. Harus keluar. Kalau kita pusing bagaimana ada harta setiap hari. itu menjadi kebiasaan. Nah, makanya yang berbagi itu seperti itulah yang bikin saya senang, karena yang saya lakukan itu sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ya apa yang saya lakukan itu ya udah begitu. Nggak ada rasa aduh uang saya keluar lagi apa segala macam, sudah nggak ada kayak gitu. Pertanyaan puncak, kenapa mau pulang bangun kampung? Kenapa mau pulang? Ya sebenarnya kita anak-anak muda, anak-anak muda sekarang itu adalah tugasnya. Kita jauh-jauh belajar di luar negeri, learn something new. Ya kita harus pulang ke daerah kita bangun daerah kita dengan langkah-langkah atau program-program yang kita buat. Kalau brand-brand yang sekarang jalan kontrak kerjasamanya tidak berpengaruh sama jabatan sekarang sebagai orang politik? Saya rasa harusnya enggak sih ya. Kita kan harus profesional. Oke. Ya kalau pada saat kita lagi sama brand ya udah kita sama brand. Kalau pada saat berpolitik ya udah kita berpolitik. Karena kan kita kembali lagi ke masyarakat gitu loh. Kadang kita misalnya di brand ini nih tiba-tiba oh iya yang bukannya partai itu kan. Nah, itu kan nggak bisa pungkiri. Iya kan? Ini dari partai kita nggak bisa pungkiri, kita jalanin aja. Oh.
Iya. Tapi kalau untuk brand sendiri sejauh ini saya pikir ya you know lah. Ya oke. Tetap tidak ada masalah. Santai saja pokoknya. Tetap kerjasama jalan cari cuan, tetap berbagi juga tetap. Iya. Ini sebenarnya yang kontra ini masih banyak. Tapi kalau dari saya sudah habis. Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini mau ada catatan, silahkan tanyakan. Pokoknya nanti kita akan ketemu lagi Stephen Stanley untuk tanyakan lagi dari pertanyaan teman-teman. Iya. Intinya sebagai closing statement ini Stephen Stanley, kira-kira apa yang orang harus ketahui sama keputusan Stephen Stanley yang diambil sekarang, ketika keputusan untuk berbagi, keputusan untuk bermain politik, keputusan untuk pulang membangun daerah, apa yang orang-orang harus tahu dari seorang Stephen Stanley? Oke, kalau saya pribadi, buat orang-orang yang baru mungkin ya mengenal Stephen Stanley, ya kalian coba lihat aja dulu, kasih kita kesempatan nih untuk melakukan sesuatu. Selama ini kan yang kita lakukan 2-3 tahun ternyata dampaknya luar biasa. Sudah impactful untuk masyarakat. Untuk masyarakat gitu kan. Nah, cobalah kasih waktu lagi kita melakukan hal yang baru. Sampai beberapa tahun ke depan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Stephen Stanley. Oke, jadi intinya teman-teman tidak usah ragukan keputusan Stephen Stanley untuk berpolitik. Tidak akan mengubah seorang Stephen Stanley yang dulu. Tetap akan melakukan yang sama, berbagi. Bahwa justru gini Kak, kalau kita masuk di politik nanti saya sebagai content creator lagi ya, saya akan spill nih. Jadi kegiatan, misalnya saya masuk di DPR ya, saya akan spill tuh. Gimana sih pekerjaannya DPR? Harusnya seperti anggarannya, itu semua kita upload di media sosial supaya kalian paham loh. Transparan toh? Transparan. Ini yang kita butuhkan di politik. Transparan karena apa? Supaya kalian tahu loh. Sebenarnya jadi anggota DPR pun juga ya nggak mudah-mudah amat. Jadi program-program ini dan bagaimana cara mengambil keputusan itu semua kita upload di media sosial. Kayak gitu. Kita tunggu gebrakannya seorang Stephen Stanley di dunia politiknya. Kalaupun dia nanti suatu waktu di Februari 2014 kalian lihat ada terpampang namanya untuk dipilih 2024 ya. Langsung kita hajar sikat dia Stephen Stanley untuk kemajuan Sulawesi Tenggara untuk Kota Kendari. Terima kasih sudah mengikuti video cerita-cerita. Kita akan ketemu dengan Stephen Stanley di next cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di Terima kasih juga telah diundang di acara ini. Thank you. Luar biasa. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya.